Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 846-850. Saat ini, Ito Yuhiko sedang duduk di mobilnya dan mengutuk tanpa henti. Dia telah tumbuh begitu besar, dia tidak pernah malu seperti sekarang ini. Patriark dari keluarga Ito yang bermartabat begitu dipermalukan oleh seorang pemuda dari Tiongkok. Bahkan jika pengawal pribadinya dihapuskan, dan 4,5 miliar dolar dimasukkan ke dalam rekening Kobayashi Pharmaceutical, pria bermarga yaitu ingin mengingkari utangnya. Ini adalah 4,5 miliar dolar AS setara dengan RMB, yang hampir 30 miliar RMB. Tidak masalah bagi siapapun. Jumlah uang ini adalah angka yang sangat besar. Juga tidak mungkin untuk menerima kenyataan bahwa begitu banyak uang hilang tanpa alasan. Oleh karena itu, Ito Yuhiko mengertakkan gigi dan mengutuk. Jika saya tidak membalas dendam ini, saya bersumpah saya tidak akan menjadi manusia. Saya tidak hanya akan mendapatkan kembali 4,5 miliar dolar AS saya, tetapi saya juga akan membiarkan anak ini mati. Di Jepang, Tanaka di samping Haoi buru-buru berkata, "Tuan Presiden, Tuan Ye ini sangat kuat, Anda tidak boleh melawannya dengan gegabah." Dengan tanda 5 jari merah, dia berteriak dengan marah, "Apakah Anda mencoba untuk membangun ambisi orang lain dan menghancurkan prestise saya? Tidakkah menurut Anda saya, Yuhiko Ito, tidak dapat berurusan dengan bocah Tionghoa berusia 20-an?" Koichi Tanaka menutupi wajahnya. Sedikit gugup dan sedih, berkata, "Tuan Presiden, aku tidak tahu jenis maut apa yang akan meledak, jadi meskipun kau memukulku, aku harus mengingatkanmu dari lubuk hatiku, jangan melawan orang ini." Ito Yuhiko telah ekspresi yang sangat jelek, dia mengenal Koichi Tanaka. Anak ini setia padanya, bahkan jika dia diminta untuk memotong perutnya di tempat, saya khawatir dia tidak akan ragu sama sekali. Karena itu, apa yang dikatakan Koichi Tanaka harus datang dari hati. Memikirkan hal ini, Ito Yuhiko tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah anak itu benar-benar sangat kuat? Dia begitu kuat sehingga Hiroshi Tanaka untuk sementara waktu merasa bahwa patriark dari keluarga Ito saya yang bermartabat bahkan tidak dapat menyinggung perasaannya. Dia, Ito Yuhiko mengerutkan kening dan bertanya kepada Tanaka, "Koichi, kalau begitu, beritahu saya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak bisa memberinya 4,5 miliar dolar begitu saja." "Bukan, 4,5 miliar dolar AS ke Kobayashi Pharmaceutical dikirimkan melalui akun publik Itoko Ltd. Bank memiliki catatan pengiriman uang yang jelas. Tetapi Kobayashi Pharmaceutical tidak membayar saham yang sesuai untuk 4,5 miliar dolar AS. Kami dapat sepenuhnya menuntut di pengadilan. Untuk menuntut Kobayashi Pharmaceutical harus mengembalikan semua 4,5 miliar dolar AS, dan kami pasti akan memenangkan gugatan semacam ini." "Gugatan?" Ekspresi Ito Yuhiko sangat tertekan. "Anda membiarkan saya, Ito Yuhiko, mengajukan gugatan dengannya, pergi ke pengadilan dan mengadu bahwa anak ini mengambil uang saya dan tidak akan mengembalikannya?" Koichi Tanaka berkata dengan serius, "Tuan Presiden, ini adalah cara teraman dan yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi." "Tidak mungkin," Ito Yuhiko dengan marah dengan lurus wajahnya. Dia memarahi dengan marah. "Jika dunia luar tahu bahwa seorang pemuda Tionghoa berani mengambil 4,5 miliar dolar AS saya dan menolak mengembalikan saya, dan saya tidak bisa membuatnya mengembalikan uang itu, saya tidak punya pilihan selain untuk pergi ke pengadilan. Tolong, di mana saya harus meletakkan wajah saya? Di mana saya harus meletakkan wajah seluruh keluarga Ito? Dengan presiden ini, orang lain tidak boleh mengotori leher saya, karena dunia bawah tanah itu legal di pemerintah Jepang. Begitu banyak keluarga dan kelompok keuangan Jepang akan terlibat dalam industri bawah tanah, dan bahkan mengembangkan kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Keluarga Ito bukan hanya chaebol teratas di Jepang, tetapi juga kekuatan teratas di dunia bawah tanah Jepang. Ada 3 organisasi bawah tanah paling kuat di Jepang. Yamaguchi Gumi menempati urutan pertama, dan keluarga Ito menempati urutan kedua.
Dunia bawah tanah adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Untuk bertahan hidup di dunia ini, yang terpenting adalah tetap kuat. Bagi orang-orang di dunia bawah tanah, terkadang bukan kekejaman mereka, tetapi hukum kelangsungan hidup yang memaksa mereka menjadi kejam. Jika Anda selalu menerapkan prinsip bahwa siapapun yang memukul Anda berani bertarung mati-matian, lama-kelamaan tidak akan ada yang berani memprovokasi Anda lagi. Tetapi jika Anda tidak memukul balik setelah dipukul sekali, tetapi menelan amarah Anda dan menganggap Anda tidak beruntung, maka mulai hari ini, semua orang di dunia ini dapat datang untuk menggertak Anda. Selain itu, ada kriteria lain yang sangat penting untuk bertahan hidup di dunia ini, yaitu tidak menggunakan kekuatan luar untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang yang berada di dunia bawah tanah Jepang meminta bantuan polisi dan pengadilan, dia akan langsung merasa jijik dan ditolak oleh seluruh dunia bawah tanah. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan Yuhiko Ito, dia tidak dapat menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan kembali 4,5 miliar dolar AS. Dia harus meminta Ye Chen untuk mengembalikan uang itu ke rekening keluarga Ito dengan jujur dan utuh. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, hanya ada dua solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah membiarkan nama belakang Ye dengan jujur mengembalikan uangnya kepadaku dengan cara yang sama, dan masalah ini tidak boleh dikacaukan. Kota tahu. Yang kedua adalah membunuhnya secara langsung. Koichi Tanaka berkata dengan prihatin. Tuan Presiden, saya khawatir Tuan Ye tidak akan menyetujui permintaan Anda. Ito Yuhiko mendengus dingin, tidak janji, jika Anda tidak setuju, pilih opsi kedua dan bunuh dia. Meskipun Koichi Tanaka tidak tahu seberapa kuat Ye Chen, dia selalu merasa bahwa Ye Chen luar biasa. Selain itu, Ye Chen tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga tampaknya sangat kuat dalam metode kuncinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ichiro Kobayashi mengambil 90% dari Kobayashi Pharmaceutical, berikan dia semua sahamnya. Jadi, dia merasa lebih baik membiarkan Yuhiko Ito menghindari konflik dengan Ye Chen sebanyak mungkin. Jika tidak, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah besar. Jadi, dia buru-buru mengubah topik dan berkata, Tuan Ketua, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang 4,5 miliar dolar Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Uangnya pasti tidak akan lari, hanya masalah kembali lebih awal atau terlambat. Jangan lupa, orang-orang dari keluarga Su di Yanjing, China segera hadir. Takehiko Ito mengerutkan kening, dan bertanya, apakah keluarga Su sudah mengatakan hari tertentu yang akan datang? Tidak, Tan Zonghao berkata bersama-sama, mereka mengatakan akan datang ke sini kapan saja. Bagaimanapun, perjalanan adalah dengan jet pribadi, dan mereka dapat terbang kapanpun mereka mau. Berbicara, Tanaka Koichi membujuk lagi, Tuan Presiden, kesempatan keluarga Su ini tidak hanya ditonton oleh keluarga kami, tetapi juga oleh keluarga Takahashi. Saya mendengar bahwa keluarga Su datang ke sini kali ini, kami dan keluarga Takahashi memilih salah satunya sebagai mitra saat ini, kita tidak boleh membuat masalah. Ito Yuhiko mengertakkan gigi dan mengangguk, dan memerintahkan, dalam hal ini, saya akan menanggung anak bermarga Ye itu, dan Anda mengawasinya. Jika dia tidak meninggalkan Jepang selama beberapa hari, maka saya akan mengabaikannya. Dia dulu, hancurkan kerjasama keluarga Su dulu. Memikirkan kerjasama keluarga Su, ekspresi Ito Yuhiko tampak sedikit melankolis. Duduk di dalam mobil, dia menghela nafas panjang dan berkata dengan emosi, Koichi, dalam 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi Jepang kita relatif tertinggal, sehingga kekuatan beberapa keluarga teratas termasuk keluarga Ito kita telah menyusut, agak, dan penerusnya lemah. Koichi Tanaka buru-buru bertanya, Tuan, Jepang pernah memimpin dunia dalam kecepatan pembangunan dalam beberapa dekade setelah perang, mengapa tidak bisa mengikuti dalam 10 tahun terakhir, Ito? Yuhiko menyesal dan berkata, ada banyak alasan untuk kelambatan dalam pembangunan ekonomi ini. Pertama karena sumber daya dan lahan lokal Jepang sangat langka. Kedua karena Jepang tidak membuat inovasi besar di bidang internet dan teknologi tinggi selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, Ito Yuhiko terus menghela nafas dengan emosi. Lihat,
banyak perusahaan lokal Jepang yang memiliki keunggulan di berbagai bidang lebih dari 10 tahun yang lalu secara bertahap kehilangan keunggulan aslinya di tahun-tahun ini, lihatlah masa lalu perusahaan seperti Sony, Panasonic, Hitachi dan Toshiba terkenal di seluruh dunia. Saat itu, TV berwarna Sony adalah yang terbaik di dunia dan terjual di seluruh dunia. Ponsel Sony Ericsson juga terkenal di seluruh dunia. Rumah peralatan Panasonic dan Hitachi, dan semikonduktor Toshiba semuanya adalah yang teratas di dunia. Tetapi sekarang, semuanya secara bertahap menurun. Lebih dari separuh TV diproduksi di China, yang murah, terjangkau, dan hemat biaya. Ponsel di dunia terbagi menjadi dua bagian, dengan Apple di Amerika Serikat menyumbang sebagian besar, dan sisanya adalah Huawei, Xiaomi, Vivo dan Oppo di China. Ada apa dengan ponsel Jepang? Bahkan Samsung Korea Selatan tidak lagi brilian, dan sudah lama dekaden. Koichi Tanaka hanya bisa menghela nafas, ketua-ketua. Anda benar, kami di Jepang memang benar-benar kehilangan banyak keunggulan tradisional, terutama pada elektronik. Takehiko Ito menghela nafas, bukan hanya produk elektronik. Selain itu, industri baja Jepang dulunya adalah yang teratas di dunia. Produk baja khusus kami, bahkan orang Amerika harus melihat ke atas, tetapi karena skandal penipuan jangka panjang Kobe Steel, dan anjlok. Awalnya, teknologi Shinkansen Jepang kami lebih unggul dari dunia, dan kami menemukan teknologi kereta api berkecepatan tinggi, dan kekuatan kami tidak tertandingi di dunia. Tetapi siapa sangka kereta api berkecepatan tinggi China akan menyusul dari belakang. Jadi bahwa teknologi kereta api berkecepatan tinggi Jepang kami, Jerman, dan Prancis teknologi kereta api berkecepatan tinggi semuanya telah menjadi kelas 2 di dunia, dan Shinkansen Jepang juga telah kehilangan banyak pasar luar negeri. Koichi Tanaka juga menyimpan mendesah, keluarga Ito kami memiliki semua perusahaan yang Anda sebutkan, dengan proporsi saham yang berbeda, mereka kesepian, dan aset kami juga menyusut. Ini memang masalah yang sangat serius, Ito Yuhiko berkata dengan kebencian. Tidak hanya itu, tetapi yang paling penting adalah anak muda Japanese Today kita sangat kekurangan kreativitas. Lihatlah China dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah besar perusahaan internet kelas dunia telah lahir satu demi satu, seperti Tencent, Ali, Toutiao, JD. Lebih dari 70% drone DJI. Berbeda dengan Jepang, tidak memiliki perusahaan internet yang berpengaruh dalam beberapa tahun ini. Jika kami terus mengembangkan seperti ini, kami akan kehilangan semua keuntungannya, Hiroshi Tanaka mengangguk. Sebaliknya, keluarga teratas di China, dengan perkembangan dan kemajuan yang berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat di China, kekayaan dan pengaruh mereka juga meningkat. Mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menantang Eropa dan Amerika Serikat secara langsung, dan mereka tidak perlakukan perusahaan Jepang anggap serius. Itu dia, Ito Yuhiko berkata dengan penuh melankolis. Dulu, mereka masih mengejar kita, tapi dalam sekejap mata, mereka menyusul kita dan mengejar Amerika Serikat. Sebaliknya, mereka telah meninggalkan kami jauh di belakang, sehingga kami ingin membuat terobosan dalam bisnis sekarang, tetapi kami harus menyenangkan keluarga Tionghoa secara bergantian. Ini benar-benar menggemakan pepatah Tionghoa kuno, 30 tahun di Hedong, 30 tahun Heksi. Berbicara tentang ini, Ito Yuhiko berkata dengan serius, karena kami telah mengalami stagnasi, dan China telah berkembang pesat, kami sekarang harus terikat erat dengan keluarga top China. Bagi kami, ini sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Tanaka buru-buru mengangguk, dan berkata, yakinlah, ketua, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Perekonomian Jepang telah lesu beberapa tahun ini. Sebagai chaebol top Jepang, kekuatan keluarga Ito terus melemah. Dengan kebingungan yang sama dengan mereka, ada satu lagi keluarga besar di Jepang, yaitu keluarga Takahashi. Keduanya sekarang aktif mencari terobosan, jadi mereka semua menaruh harapan pada keluarga Cina teratas. Sebagai keluarga teratas di Tiongkok, pengaruh keluarga Su terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok, kekuatan keluarga Su juga meningkat tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Su fokus mempertahankan dan mengkonsolidasikan pasar domestik,
setelah memantapkan statusnya sebagai keluarga pertama di negara tersebut, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke luar negeri dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga dan chaebol Jepang sangat ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan keluarga Su. Selama dekade terakhir, perdagangan impor dan ekspor China terus tumbuh, dan pengiriman permintaan meningkat, dan kecepatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sangat cepat sekarang. Di antara 10 pelabuhan teratas di dunia dalam hal throughput, China menyumbang 7. Perdagangan global saat ini sangat bergantung pada pengiriman, dan sebagian besar minyak, biji, dan berbagai barang diangkut melalui laut. Misalnya, minyak di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara hampir diangkut dari Timur Tengah ke pelabuhan dengan kapal tanker raksasa. Dan biji besi di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara juga bergantung pada sejumlah besar kapal kargo raksasa yang akan dibangun, diangkut dari Australia dan Brasil. Keluarga Su telah berkecimpung dalam bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun, dan memiliki industri sendiri serta saham di pelabuhan domestik utama. Sekarang sedang bersiap untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membangun armada pelayaran terbesar di Asia. Kebetulan saja dapat berbagi sumber daya dengan pelabuhan domestik yang telah mereka gunakan. Untuk membangun armada pelayaran terbesar di Asia, keluarga Su tidak hanya menginvestasikan banyak uang sendiri, tetapi juga bersiap untuk bekerja sama secara mendalam dengan konsorsium dari Jepang dan Korea Selatan, memberi mereka bagian tertentu dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara mendalam. Alasan mengapa konsorsium Jepang dan Korea Selatan ditarik terutama karena Jepang dan Korea Selatan sama-sama negara maju, dan permintaan pengiriman juga sangat besar, dan pelabuhan Busan Korea Selatan, pelabuhan Tokyo Jepang, dan pelabuhan Yokohama semuanya adalah pelabuhan besar dengan merek lama di Asia. Jika keluarga Su juga dapat memegang sumber daya pelabuhan ini di tangan mereka, pada saat itu perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Su dapat mengendalikan jalur kehidupan seluruh pelayaran Asia Timur sampai batas tertentu, dan margin keuntungan di masa depan akan menjadi sangat besar. Konsorsium Jepang dan Korea Selatan sangat gembira dengan berita ini. Mereka semua berharap dapat mencapai kerjasama dengan keluarga Su, dan kemudian naik perahu besar keluarga Su. Di Jepang saja, setidaknya ada selusin keluarga dan kelompok keuangan yang ingin bekerja sama dengan keluarga Su. Di antara mereka, yang terkuat adalah keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Pada sore hari, Ye Chen memecat hampir setengah dari karyawan Kobayashi Pharmaceutical dengan cara yang menghancurkan. Awalnya, orang-orang dari Kobayashi Pharmaceutical berpikir untuk menyerang Ye Chen, tetapi tanpa diduga, Ye Chen sama sekali tidak berhati lembut terhadap mereka, dan langsung memecat mereka semua, tanpa meninggalkan siapapun. Kejadian ini menyebabkan gempa besar di dunia bisnis Jepang. Pertama-tama tidak ada yang menyangka bahwa Kobayashi Pharmaceutical yang telah berkembang sangat baik akan berpindah tangan. Sekarang 90% sahamnya telah dialihkan ke China, dan telah menjadi perusahaan China. Kedua, tidak ada yang mengira bahwa setelah Kobayashi Pharmaceutical menjadi perusahaan China, ia memecat setengah karyawannya sekaligus. Di Jepang, kecuali kebangkrutan, sangat sedikit perusahaan yang tiba-tiba memecat begitu banyak orang. Apalagi untuk perusahaan manufaktur dengan hampir 10.000 karyawan seperti Kobayashi Pharmaceutical. Jika setengah dari mereka dipecat sekaligus, itu berarti 4 atau 5.000 orang dipecat. Selain itu, kecuali karyawan di posisi produksi, semua posisi di R&D, promosi, dan penjualan dihilangkan sama sekali. Metode operasi semacam ini membuat semua orang merasa luar biasa. Dalam pandangan mereka, cara PHK ini sama saja dengan seni bela diri yang merugikan diri sendiri. Tapi Ye Chen tidak peduli. Yang dia butuhkan bukanlah merek Kobayashi Pharmaceutical, bukan pula ketenaran dan paten Kobayashi Pharmaceutical. Yang dia butuhkan adalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical. Selama Kobayashi Pharmaceutical secara jujur memproduksi Jiuxuan Weisan untuk dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri, itulah nilai terbesar Kobayashi Pharmaceutical pada tahap ini. Adapun Kobayashi Pharmaceutical lainnya yang belum dipecat, semuanya bertanggung jawab atas lini produksi.
Segera setelah itu, Ye Chen langsung mengadakan rapat di Kobayashi Pharmaceutical, mengangkat Wei Liang sebagai General Manager Kobayashi Pharmaceutical, dan Kobayashi Ichiro sebagai Wakil General Manager. Pada saat yang sama, Ye Chen juga memberikan peringatan yang sangat jelas kepada manajer lini produksi yang tersisa. Kalian semua yang bertanggung jawab atas lini produksi, dengarkan baik-baik, jika Anda bekerja untuk saya dengan jujur, patuh mendengarkan perintah saya, dan lakukan hal-hal sesuai pesanan saya, maka pekerjaan Anda dapat dipertahankan, dan penghasilan Anda dapat dijamin pada saat yang sama. Apa yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah bahwa Anda akan mengikuti saya dengan jujur, dan saya akan membuat penghasilan Anda tidak pernah lebih rendah dari sebelumnya, kata Chen. Berbalik, dia berteriak dengan tajam. Namun, jika ada di antara kalian yang berani mempermainkan saya, berani melawan saya, maka saya minta maaf, saya akan segera menendang Anda keluar dari farmasi Xiaolin. Mendengar kata-kata ini, langsung seperti anjing liar yang dijinakkan, sejujurnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika orang banyak marah, semua orang ingin bertarung. Itu karena mereka merasa bahwa ketika semua orang diikat, Ye Chen tidak boleh berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia tentu tidak ingin Kobayashi Pharmaceutical tiba-tiba lumpuh. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Ye Chen sama sekali tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, dan sebelum semua orang mengikat dan bertarung melawannya, dia sudah mengusir setengah dari orang-orang itu. Ini membuat semua orang yang terusir dan keluarganya mengalami krisis ekonomi yang serius. Oleh karena itu, kelompok orang yang tersisa tidak berani berpikir untuk membuat kesalahan mampu mempertahankan pekerjaan ini dan menjamin gaji tidak akan lebih rendah dari sebelumnya adalah untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, sehingga mereka benar-benar santai nada. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa memikirkan konfrontasi sedikit pun? Oleh karena itu, sekelompok orang buru-buru menyatakan penyerahan mereka, dan memutuskan untuk terus bekerja di Kobayashi Pharmaceutical milik Marvin Ye. Saat itulah Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepada Ichiro Kobayashi, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus bekerja sama dengan baik dengan Wei Liang, menyesuaikan kembali semua rencana produksi Kobayashi Pharmaceutical, menghentikan semua produksi obat sebelum Kobayashi Pharmaceutical, dan sepenuhnya beralih ke 9 produksi. Xuan Wei-san, apakah Anda mengerti? Kobayashi Ichiro buru-buru mengungkapkan ketulusannya. Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan Wei. Wei Liang berkata kepada Ye Chen saat ini, Tuan Ye, kapasitas produksi Xiaolin Pharmaceutical masih sangat kuat. Jika kita mulai beralih ke Jiuk Xuan Wei-san secara menyeluruh, akan ada permintaan bahan baku yang sangat besar untuk Jiuk Xuan Wei-san. Kita harus menyiapkan ini terlebih dahulu. Persiapkan, jika tidak, begitu bahan mentah untuk produksi tidak mencukupi, kapasitas produksi akan sangat dibatasi. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku akan mengurus bahan bakunya. Ketika dia mengatakan ini, apa yang menurut Ye Chen jauh di Jinling kepala keluarga Qin Gang. Keluarga Qin memulai bisnis mereka dengan mengandalkan bahan obat. Selain itu, Qin Gang juga sangat dipercaya oleh Ye Chen, jadi Ye Chen akan menyerahkan semua bahan mentah dan bisnis obat kepadanya. Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Gang. Saat panggilan tersambung, Qin Gang sedang makan. Melihat bahwa itu adalah panggilan Ye Chen, dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, Bos Qin, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Qin Gang dengan hormat berkata, Tuan Ye, tanyakan saja. Ye Chen berkata, berapa persediaan bahan obat tahunan keluarga Qin Anda? Qin Gang berpikir sejenak dan berkata, tahun lalu, keluarga Qin kami menghasilkan total lebih dari 200.000 ton semua jenis bahan obat dipasok ke lebih dari 30 perusahaan farmasi besar dan kecil di seluruh negeri. Ye Chen bersenandung, lalu bertanya, bisakah kita memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berseru, 1 juta ton, Tuan Ye. 1 juta ton hampir sama dengan total produksi tahunan bahan tanaman obat di 3 provinsi timur.
Total hasil tahunan negara kita hanya lebih dari 5 juta ton. Ini dapat menghasilkan 7 hingga 8 juta ton. Ye Chen bertanya kepadanya, lalu apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berkata, Tuan Ye, semua bahan obat ada di tangan petani obat di seluruh negeri. Selama mereka membelinya, 1 juta ton bukanlah masalah besar. Kuncinya adalah saya tidak punya saluran untuk mencerna begitu banyak bahan obat. Sebenarnya, dari sudut pandang pribadi saya sangat ingin menjual lebih banyak bahan obat setiap tahun. Tetapi kuncinya adalah menemukan tetangga yang cukup kuat. Ye Chen tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Dalam waktu dekat, semua kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical akan melayani saya. Dan saya berencana untuk terus memperluas lini produksi. Tahun ini, saya akan mengkonsumsi 110.000 ton bahan obat bukan masalah besar. Saya percaya Anda, jika Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberi Anda semua pesanan pasokan 1 juta ton bahan obat. Ketika Qin Gang mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berdiri dari kursi makan. Dia tidak peduli membuang piring dan sumpit ke tanah, dan berkata dengan penuh semangat, kamu, Tuan Ye, kamu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Chen tersenyum ringan. Kapan aku, Ye Chen, berbohong padamu? Qin Gang sangat gembira, sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun. Dia sangat bersemangat sehingga dia berpikir, jika Tuan Ye benar-benar dapat mencerna 1 juta ton bahan obat dari keluarga Qin setiap tahun, itu akan setara dengan untuk langsung mengambil keluarga Qin. Volume bisnis keluarga telah meningkat 5 kali lipat. Kalau begitu, bukankah kekuatan keluarga Qin akan meningkat pesat, dan impian saya untuk merevitalisasi keluarga Qin, bukankah itu mudah diwujudkan? Pada saat ini, dia hampir menganggap Ye Chen sebagai orang tua yang terlahir kembali dari seluruh keluarga Qin, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, karena Anda sangat meremehkan Qin dan bersedia membantu Qin, maka Qin tidak akan pernah menahan Anda. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak ramuan yang Anda inginkan, saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha, dan kami harus memberi Anda kualitas terbaik dan harga terendah. Setelah Qin Gang menutup telepon, Qin Aoswei di sampingnya buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apa yang Guru Ye katakan ketika dia meneleponmu? Butuh beberapa detik untuk kembali ke akal sehatnya, dan dia berkata dengan penuh semangat, Aoswei, keluarga Qin kita akan bertemu dengan peluang besar. Qin Aoswei bertanya dengan heran, Ayah, kesempatan yang luar biasa. Qin Gang sangat bersemangat sehingga dia bahkan gemetar ketika berbicara, dan berkata, ini Ye, Tuan Ye. Tuan Ye menganeksasi Kobayashi Pharmaceutical Jepang, mengatakan bahwa kami akan membiarkan Qin keluarga memasok dia dengan bahan baku dan bahan obat, dan permintaan tahunan hampir 1 juta ton. Ya Tuhan, Qin Aoswei tertegun. 1 juta ton, keluarga kami hanya dapat memasok sekitar 200.000 ton setahun. Iya, Qin Gang berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye meminta kami untuk memasok 1 juta ton setahun, pendapatan keluarga Qin kami segera berlipat ganda. Bukankah ini kesempatan besar? Qin Aoswei mengangguk berulang kali, dan berkata dengan penuh syukur, Tuan Ye benar-benar merawat keluarga kami. Dia telah banyak membantu kami, dan saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Qin Gang juga sangat setuju. Tuan Ye adalah orang tua yang terlahir kembali dari keluarga Qin kami. Itu semua tergantung pada Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Qin Aoswei, dan menghela nafas. Aoswei, Tuan Ye benar. Keluarga kami memiliki kebaikan yang luar biasa, dan dia akan selalu menjagamu seperti ini. Kamu harus menangkapnya, cepat. Apa yang dimaksud ayah Qin Aoswei dengan kalimat ini? Mengetahui bahwa dia menyuruhnya untuk bergegas. Sebenarnya, dia ingin dia membuat kemajuan besar dengan Tuan Ye sebelumnya. Dia tiba-tiba berkata dengan malu-malu, Ayah, ada banyak hal yang tidak dapat saya lakukan seperti yang saya pikirkan. Lagi pula, Tuan Ye adalah pria yang sudah menikah. Meskipun saya menyukainya, saya masih memiliki lebih dari yang dapat saya lakukan. Qin Gang mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Aoswei, jika tidak,
Anda akan bertanggung jawab untuk memasok bahan obat untuk Tuan Ye di masa depan. Bagaimanapun, Anda lulus musim panas ini, dan Anda harus segera memasuki masa magang. Sekarang, mengapa tidak melayani pabrik farmasi Tuan Ye dengan sepenuh hati? Dengan cara ini Anda dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Tuan Ye. Qin Aoswei berpikir sejenak, lalu segera mengangguk, ayah yang baik. Tahun senior saya tahun ini, pada dasarnya tidak ada kelas di semester kedua tahun senior, dan setelah tahun baru, pada dasarnya memasuki masa magang. Saat itu, hampir semua siswa senior akan menemukan unit kerja untuk memulai magang, tidak terkecuali Qin Aoswei. Dia belajar keuangan dan manajemen di Jinling College of Finance and Economics, dan kebetulan dia adalah mitra profesional untuk kerja sama dengan Marvin Ye. Memikirkan hal ini, Qin Aoswei tidak bisa tidak menantikannya. Dia sendiri selalu sedih karena tidak memiliki kesempatan untuk sering bergaul dengan Ye Chen. Jika dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dengan Ye Chen di masa depan, itu berarti dia akan sering memiliki kesempatan untuk melihat Ye Chen. Ini membuatnya sangat bersemangat. Tokyo, Jepang saat ini. Setelah Ye Chen membunuh ayam dan monyet, satu-satunya eksekutif Kobayashi Pharmaceutical yang tersisa menjadi sejujur domba. Ichiro Kobayashi juga bekerja sama dengan Paul untuk menyelesaikan transfer dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical di Departemen Bisnis Lokal di Tokyo. Sekarang, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical dimiliki oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Karena pekerjaan produksi Kobayashi Pharmaceutical berikutnya sangat penting, Ye Chen tidak dapat meninggalkan Tokyo untuk saat ini. Dia harus memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi Pharmaceutical berhasil diubah menjadi Jiuxuan Weisan sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, lini produksi pertama yang menyelesaikan pekerjaan konversi adalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Ye Chen meminta Wei Liang untuk memeriksa dan melikuidasi semua persediaan bahan obat Kobayashi Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi Jiuxuan Weisan, lalu menghitung berapa banyak bahan obat lain yang dibutuhkan berdasarkan kapasitas produksi Tokyo, garis produksi. Setelah menghitung permintaan, dia segera mengirimkan daftarnya ke Qin Gang, memintanya untuk segera mengatur persiapan bahan obat ini secepat mungkin, dan kemudian dengan cepat mengangkutnya ke Tokyo melalui udara. Pada saat yang sama, Wei Liang juga perlu menghitung semua bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa jalur produksi lainnya, dan mengirimkannya ke Qin Gang satu persatu, sehingga Qin Gang dapat mulai mempersiapkan, dan kemudian mengirimkan bahan obat yang telah disiapkan ke produksi lain, basis. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen dan rombongannya yang dipimpin oleh Ichiro Kobayashi datang ke villa mewah satu lantai milik keluarga Kobayashi di pusat kota Tokyo. Awalnya, Chen Zekai sudah mengatur hotel untuk Ye Chen, tetapi karena undangan baik Kobayashi Ichiro, Ye Chen membuat keputusan sementara untuk tinggal di rumah Kobayashi Ichiro untuk sementara waktu. Villa satu lantai milik keluarga Kobayashi Ichiro adalah seluruh lantai atas dari bangunan 80 lantai. Area konstruksi dalam ruangan saja memiliki luas ribuan meter persegi, sangat mewah, dan juga memiliki akses eksklusif ke seluruh teras atap dan helipad sendiri. Kolam renang Sky Infinity, bisa dikatakan kemewahan tertinggi. Setelah malam tiba, Ye Chen mandi, memanggil istrinya Xiao Churan untuk melaporkan keselamatannya, lalu berdiri sendirian di teras besar di lantai atas, melihat pemandangan malam Tokyo yang ramai, berpikir emosi terbang. Kobayashi Pharmaceutical adalah bagian penting dari akumulasi energinya. Jika Kobayashi Pharmaceuticals berhasil mengalihkan semua lini produksinya, dan memproduksi Jiuxuan Weisan sepenuhnya untuk dirinya sendiri, maka Jiuxuan Weisan akan dapat dipasarkan ke seluruh dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Dan Ye Chen sudah mengetahuinya, harga Jiuxuan Weisan di pasar domestik tidak akan pernah dinaikkan, dan harganya paling hemat biaya, untuk diberikan kembali kepada masyarakat domestik, tetapi harga di luar negeri harus meningkat tajam. Harga jual terminal retail setidaknya harus 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari RMB 100. Itu sekitar $60 per kotak. Dengan cara ini, keuntungan bersih untuk setiap kotak setidaknya sekitar $30 AS.
Karena Jiuxuan Weisan dapat meringankan dan mengobati banyak penyakit perut dan ketidaknyamanan, itu pasti akan menjadi obat yang harus dimiliki setiap rumah tangga di masa depan. Jadi Ye Chen memperkirakan bahwa pendapatan Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan akan melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat, mungkin Anda bisa mendapatkan puluhan miliar setahun, dan itu masih dalam dolar AS. Jika beberapa kategori lain dikembangkan, itu akan menghasilkan banyak uang. Ye Chen bukan orang yang rakus uang. Alasan utama mengapa dia tidak sabar untuk menghasilkan lebih banyak uang adalah karena dia berharap untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan secepat mungkin. Balas dendam orang tua belum terbalas. Banyak keluarga di Yanjing, dipimpin oleh keluarga Su, membentuk aliansi anti-Ye saat itu. Semua harus membayar harga atas kematian orang tua mereka. Bahkan keluarga Ye memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk masalah ini. Ye Chen tahu betul bahwa jika dia ingin bertarung melawan seluruh keluarga besar di Yanjing dan membuat mereka tunduk padanya, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika suatu hari, saya dapat kembali ke Yanjing seperti naga yang menyeberangi sungai, maka semua keluarga di Yanjing akan gemetar di depan saya. Kyoto berjarak ratusan kilometer dari Tokyo. Rumah besar keluarga Ito dengan sejarah 100 tahun terletak di pusat kota Kyoto. Kediaman keluarga Ito berada di sebelah Kastil Nijo, kediaman Oda Nobunaga, salah satu dari 3 pahlawan periode negara berperang di Jepang. Meskipun luasnya sedikit lebih kecil dari Kastil Nijo, luas keseluruhannya jauh lebih besar daripada villa keluarga tunggal terbesar di Yanjing, lebih banyak lagi. Di sekitar mansion terdapat parit yang digali selama perang, yang masih memikul tanggung jawab berat untuk menjaga mansion tersebut. Di tembok kota, kamera pengintai 360 derajat tanpa jalan buntu dipasang untuk memastikan bahwa mansion tidak akan dilanggar oleh siapapun. Di balik tembok kota yang menjulang tinggi, ada pengawal dengan peluru tajam. Bangunan-bangunan di mansion semuanya adalah bangunan kayu khas Jepang, yang masing-masing memiliki sejarah setidaknya 100 tahun, dan terdapat puluhan pohon kuno dengan sejarah ratusan tahun di halaman. Ukiran patung terlihat antik dan penuh pesona. Saat ini, di halaman yang luas, seorang gadis cantik sedang duduk sendirian di kursi roda, menatap langit yang berkabut. Wanita cantik ini adalah wanita tertua dari keluarga Ito, Nanako Ito. Dia sedang menunggu salju pertama tahun ini di Kyoto. Di masa lalu, salju di Kyoto akan datang lebih awal, tapi musim dingin kali ini merupakan pengecualian. Meskipun musim dingin tahun ini dingin, sangat dingin, dan setiap hari sangat dingin, tetapi tidak ada hujan salju yang menguntungkan. Sebelumnya hari ini, Departemen Meteorologi Kinki mengeluarkan peringatan salju lebat, mengatakan bahwa akan ada hujan salju lebat di Kyoto malam ini, dan Ito Nanako paling menyukai hari-hari bersalju, jadi dia menunggu di halaman lebih awal. Namun hingga larut malam, masih belum ada tanda-tanda turunnya salju lebat, langit sangat berkabut, dan tidak ada cahaya bintang. Bahkan garis bulan pun tidak terlihat jelas. Kepala pelayan rumah Ito memandangi Nanako Ito dari kejauhan untuk waktu yang lama, dan melihat hari sudah larut, dia berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Nona, sudah larut, sepertinya salju tidak akan turun malam ini, cuaca terlalu dingin. Lebih baik kamu kembali ke kamarmu untuk beristirahat lebih awal." Nanako Ito memandangi bulan yang berkabut di langit, dan berkata dengan lembut, "Karena ramalan cuaca telah mengatakan, bagaimanapun juga, masih ada harapan. Watanabe-san harus kembali istirahat dulu, tidak perlu jaga aku." Kepala pelayan itu menghela nafas pelan, dan berkata dengan agak tertekan, "Nona, kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Aku akan mengatur seorang pelayan untuk tunggu di sini. Jika turun salju, biarkan pelayan memberitahu Anda sesegera mungkin." Nanako Ito dengan senyum tipis, dia berkata, "Saya di sini untuk menonton. Hanya ingin melihat kepingan salju pertama ketika jatuh dari langit. Ingin merasakan perasaan kepingan salju pertama yang meleleh di wajah. Jika saya menunggu salju turun sebelum keluar, saya kehilangan kesenangan ini." Kepala pelayan buru-buru berkata, "Tapi sekarang sudah dingin. Suhunya semakin rendah dan lebih rendah. Dan kamu akan masuk angin jika kamu tinggal di luar untuk waktu yang lama." "Tidak masalah,
Ito Nanako berkata sambil tersenyum, aku akan menunggu sampai pukul 2. Terlepas dari apakah itu turun salju atau tidak, saya akan kembali ke kamar saya untuk berendam di pemandian air panas. Watanabe-san jangan khawatir, meskipun saya terluka, kebugaran fisik saya masih relatif kuat, dan suhu yang lebih dingin tidak akan berpengaruh pada saya. Kepala pelayan itu mengangguk tak berdaya, dan berkata dengan hormat, saya ada di dekat Anda. Nona, tolong hubungi saya kapanpun Anda membutuhkan sesuatu. Nanako Ito tersenyum ringan, oke Watanabe-san, terima kasih. Kepala pelayan mundur dengan hati-hati jauh. Nanako Ito terus melihat ke langit. Untuk beberapa alasan, Ye Chen tiba-tiba muncul di langit malam yang mendung. Hatinya tiba-tiba terasa seperti bunga musim semi, dan dia berpikir dalam hati, Tuan Ye Chen, saya tidak tahu apakah di Jinling turun salju. Saya ingin tahu apakah Anda sedang melihat langit malam di atas kepala Anda sekarang. Saya tidak tahu. Apakah kamu memikirkanku? Tiba-tiba ponsel bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Tanaka Hao yang menelepon. Dia buru-buru membuang pikirannya, menghubungkan telepon dan berkata sambil tersenyum, Tanaka-san, mengapa kamu meneleponku begitu terlambat? Hiroshi Tanaka menghela nafas, dan berkata, Nona, sesuatu terjadi hari ini. Presiden sangat marah. Baru saja menghancurkan banyak porselen dan barang antik di rumah. Hati Nanako Ito menegang, dan buru-buru bertanya, Tanaka-san, apa yang terjadi? Apakah ayahmu dalam masalah? Tanaka Koichi berkata, hari ini, ketua membawa saya ke Kobayashi Pharmaceutical, bermaksud untuk menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceutical. Setelah perjanjian ditandatangani, ketua akan meninggal. Keuangan personel mentransfer 4,5 miliar dolar AS ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Nanako Ito mendengar ini, dan bertanya dengan sedikit bingung, bukankah ayahku selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical? Hari ini adalah hadiahnya. Mengapa kamu sangat marah jika Anda mau? Tanaka Koichi berkata tanpa daya. Sebelum ketua memerintahkan staf keuangan untuk membayar uang, dia tidak tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical benar-benar berpindah tangan. Itu berpindah tangan. Nanako Ito bertanya dalam kejutan, apa yang terjadi? Bukankah itu Kobayashi Jiro hilang? Apakah dia kembali? Yang tiba-tiba kembali hidup-hidup, Nanako Ito berkata dengan heran. Apa yang terjadi? Kenapa aku semakin tidak bisa dimengerti? Poin kuncinya adalah Ichiro Kobayashi, sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical, mengalihkan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical ke perusahaan farmasi di China bernama Jiuxuan Pharmaceutical. Saham Kobayashi Pharmaceutical, masuk akal jika Kobayashi Ichiro hanya memiliki 70% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bagaimana kalau mentransfer 90% sahamnya ke perusahaan China? Koichi Tanaka berkata sambil menghela nafas. Ini adalah alasan mengapa ketua sangat marah. Dia menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan Kobayashi Masayoshi Kobayashi, ketua Kobayashi Pharmaceutical, dan membayar uangnya setelah penandatanganan selesai. Tetapi Kobayashi Ichiro kembali, yang berarti bahwa perjanjian kepemilikan saham yang ditandatangani oleh Kobayashi Masayoshi tidak sah. Nanako Ito mengangguk enteng dan berkata, jadi, rencana ayah untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical telah gagal. Ini lebih dari sekadar rencana untuk gagal. Tanaka Koichi meratap. Ketua Jiuxuan Pharmaceutical dengan jelas memberitahu ketua bahwa dia akan membayar 1 sen dari 4,5 miliar dolar AS yang dikirim Itoko Ltd. ke Kobayashi Pharmaceutical. Tidak ada pengembalian uang. Hah, Nanako Ito berseru, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tindakan membeli saham adalah transaksi ekuitas. Setelah kita membayar uang, pihak lain akan membayar saham yang bersangkutan. Jika pihak lain tidak mau membayar saham, maka uang akan dikembalikan dengan cara yang sama, bahkan dilikuidasi kerusakan akan dibayar. Mengapa pihak lain tidak memberi kita saham, tetapi juga memotong uang kita? Ini benar-benar terlalu banyak. Bukan, apakah dia tidak tahu hukum Jepang kita? Koichi Tanaka berkata dengan sangat tertekan saat ini. Nona, pihak lain hanyalah orang gila yang melanggar hukum. Pelanggar hukum fanatik,
Nanako Ito mengerutkan kening. Dengan karakter ayahku, tidak mungkin rela menderita karena bodoh, kan? Apakah dia tidak punya tindakan balasan? Tanaka Haoi menghela nafas, tentu saja ketua tidak mau menderita karena kebodohan ini. Dia awalnya ingin bertarung dengan pihak lain. Tapi saya membujuknya. Orang itu, saya khawatir ketua tidak akan bisa memprovokasi dia. Oh, ngomong-ngomong soal orang ini. Misi, kamu juga tahu. Aku juga, Nanako Ito bertanya dengan heran. Siapa itu? Tanaka Koichi berkata, pelatih Kin Aoswe. Ye Chen yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan. Apakah itu Marvin Ye? Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia berseru dengan gembira, dan berkata, Tuan Marvin Ye datang ke Jepang, bersambung.